Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pembelajaran SKI di SD dan DMI, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mata kuliah tersebut dalam konsep micro teaching. Saya sendiri Edi Palupe Hermanto dan rekan saya Dewi Ratnasari dan Ria Mulyasaro akan memaparkan terkait materi SKI di SD kelas 5 semester 2, materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Pada pembelajaran kali ini, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pembelajaran kali ini, kakak bersama kakak-kakak yang lainnya akan memaparkan materi terkait Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, namun sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, seperti biasa, sebelum berdoa itu pasti ada nyanyiannya. Ikutin, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya diangkat, doa dimulai. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum pembelajaran, kakak mau ngabsen dulu. Bentar ya. Nah, oke, nanti kalian silakan mengisi formulir untuk daftar hadir yang akan di-share di grup WA. Nah, baik, tim teaching kali ini kakak-kakak bersama kakak yang lainnya, ada Kak Erdi, ada Kak Lia, dan ada Kak Dewi terkait materi yang akan kita bahas dalam micro teaching, tim teaching kali ini. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait di kelas 5 ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, siapakah beliau, bagaimana sikap beliau, keteladanan beliau itu seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas hal tersebut. Tujuan pembelajaran kita, adik-adik nanti diharapkan mampu memahami siapakah itu Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sikap keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, bisa mengimplementasikan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan adik-adik semua nanti ketika sudah pulang ke rumah, di sekolah, ketika bermain bersama teman-teman dan yang lainnya. Nah, di situ adik-adik diharapkan mampu untuk menjalankan hal seperti itu. Contoh nanti bagaimana sikap-sikap keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pas dari itu kita akan mempelajari kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Materi pertama terkait sikap kesolehan Abu Bakar As-Siddiq akan disampaikan oleh Kak Lia Mulyasaro nanti ya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Lia Mulyasaro. Baik, terima kasih Kak Erdi atas waktunya yang telah memberikan saya untuk berbicara. Materi pertama yang saya akan jelaskan kepada adik-adik semua yaitu mengenai perilaku kesolehan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada beberapa poin yang harus kita ketahui mengenai kesolehan apa sih yang telah diberikan ataupun dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk kita semua. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq itu sudah tidak ada zaman dulu, beliau mencontohkannya kepada kita semua, tapi ada hal-hal yang harus kita tiru dan kita aplikasikan kepada diri kita sekarang, nanti, dan selamanya. Ada 5 poin yang akan Kakak Lia jelaskan kepada adik-adik semua. Yang pertama, oh iya, sebelum itu adik-adik semua lihat ibu ya, karena kita lihat kakak karena kita daring, karena kita virtual, jadi tetap fokus dan persiapkan telinganya, hatinya supaya kita dapat belajar dengan baik dan benar. Oke, ada 5 hal yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk kita semua.
Yang pertama adalah tidak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya kepada muslim. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang sangat kaya raya, tapi beliau tidak kikir, tidak sombong, tidak pelit kepada umat Islam, tentunya kepada sesama manusia. Beliau selalu memberikan hartanya kepada kemajuan ataupun bukan berperang, berjuang untuk kemajuan umat Islam. Salah satunya itu Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu manusia ataupun orang yang Allah karuniai banyak hartanya, dalam perdagangannya, dalam usahanya itu sangat maju sekali. Tetapi di situ Abu Bakar As-Siddiq tidak sombong, tidak kikir, tapi beliau itu malah memberikan hartanya kepada umat muslim, kepada Rasulullah untuk kemajuan Islam gitu ya. Kita bisa dipraktekkan nih adik-adik semua di kehidupan sehari-hari. Apa sih contohnya? Salah satunya ketika ada orang yang kesulitan, teman kita misalkan gak bawa uang, gak bisa jajan. Nah, kita tanya kenapa dia gak makan, kenapa dia gak jajan, ternyata gak bawa uang. Nah, kita di situ kita bisa mencontoh dari perilaku kesolehan Abu Bakar Siddiq. Beliau memberikan hartanya untuk umat Islam. Kita bisa memberikan sedikit uang kita ataupun bisa jajan bareng, makan bareng bersama teman kita, untuk teman kita juga bisa makan gitu ya, bersedekah gitu ya, kita bersedekah. Ataupun misalkan nih di sekolah suka ada kenceleng, ataupun misalkan ada kejadian-kejadian seperti longsor, banjir, donasi yang kayak gitu, kita bisa memberikan harta kita sedikit, walaupun 500 perak, 1000 perak, tapi kalau kita ikhlas, kita dengan sepenuh hati, itu bisa menjadikan amal ibadah untuk kita. Berarti kita sudah mencontoh nih perilaku kesolehan Abu Bakar Siddiq di kehidupan sehari-hari. Nah, poin yang kedua, mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa dan raga. Abu Bakar As-Siddiq itu mencintai Rasulullah itu dengan segenap jiwa dan raga. Beliau selalu menjaga Rasulullah, beliau selalu berdampingan dengan Rasulullah, karena beliau sangat mencintai Rasulullah seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu mencintai Rasulullah itu lebih dari mencintai dirinya sendiri. Nah, kita bisa diaplikasikan nih teman-teman semua, adik-adik semua yang ibu banggakan, kakak banggakan kepada keseharian. Contohnya kita mencintai keluarga kita, ibu bapak kita dengan segenap jiwa raga kita, dengan setulus hati kita, bahwa wah, ibu kita nih yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang mengandung kita selama 9 bulan. Di situ kita bisa mencontoh dari perilaku kesolehan Abu Bakar As-Siddiq nih. Kita harus mencintai ibu kita dengan segenap jiwa raga. Dengan apa? Tidak berkata ketika ibu kita meminta bantuan, ataupun tidak membangkang, tidak marah-marah. Jangan marah-marah ya. Kalau misalkan disuruh sama ibu, deh pergi ke warung, tapi Alimah dan menuju alam, bla, jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, karena sekarang sedang belajar nih, udah tahu mencintai Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dengan segenap jiwa raganya. Kenapa aku gak bisa mencintai ibu kita yang melahirkan kita, mengandung kita, menyusui kita, gak bisa mencintai sepenuh jiwa raga? Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan nih. Nah, di situ bukan hanya ibu kita, bapak kita, keluarga kita, ataupun teman-teman kita, saudara-saudara kita semua. Kita harus mencintai mereka seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Poin yang ketiga, selalu percaya pada ucapan Rasulullah SAW tanpa rasa ragu sedikit pun. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah sedikit pun ragu kepada ucapan-ucapan Rasulullah, karena beliau percaya bahwa ucapan Rasulullah adalah ucapan yang diberikan dari Allah SWT langsung, dari para malaikat. Jadi bukan karena Rasulullah itu gak pernah berbohong ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu percaya bahwa Rasulullah adalah orang yang suci, orang yang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Beliau percaya pada dirinya bahwa Rasulullah itu orang yang patut dipercaya, diteladani, diketahui ya, bukan diketahui, diikuti. Nah, di situ Abu Bakar As-Siddiq
tidak pernah tidak percaya dengan ucapan Rasulullah. Jadi apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq itu selalu mengikutinya, selalu percaya. Nah, kita juga kepada ibu bapak kita, kalau misalkan kita percaya kepada mereka, kepada ibu bapak kita, tidak merasa wah aku mah sekolah nih mama sampai SD sampai kelas berapa, aku udah tinggi, udah kelas 5, misalkan mama sampai kelas 3 ataupun bapak. Tapi karena kita sudah mempelajari perilaku kesalehan Abu Bakar As-Siddiq, kita selalu percaya bahwa perkataan ibu dan bapak kita itu selalu benar ya. Poin yang keempat adalah bertanggung jawab, jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukan As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin yang jujur, tidak pernah berbohong, terus bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin itu pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, tidak semena-mena, tidak melakukan hal yang dia inginkan tetapi membuat orang lain sengsara. Abu Bakar As-Siddiq tidak seperti itu, tetapi beliau selalu berkata jujur dan selalu bertanggung jawab karena beliau itu mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kan dari poin ketiga tadi selalu percaya kepada ucapan Rasulullah. Jadi Rasulullah setiap memberikan wejangan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau selalu diterapkan. Nah, makanya beliau mencontoh dari Rasulullah. Nah, di situ juga diaplikasikan bahwa beliau pada saat menjadi pemimpin itu sangat bertanggung jawab dan jujur. Kita itu harus mencontoh sifat kesolehan Abu Bakar As-Siddiq dalam jujur dan bertanggung jawab. Kalau kita sudah menanamkan itu, kita bisa menjadi orang yang sangat dipercaya. Ketika kita berkata itu jujur. Kalau misalkan kita sekali saja berbohong, maka ketika kita berbicara lagi, orang lain akan berkata, bener gak sih? Iya gak sih? Dia bohong gak sih? Karena pertamanya dia sudah melakukan kesalahan karena berbohong. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjaga kepercayaan orang lain. Bukan berarti kita menjaga kepercayaan orang lain itu untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk kita sendiri ya. Dan bertanggung jawab. Ketika kita sudah diberikan amanah orang lain, kita tuh harus bertanggung jawab. Jangan menyepelekan, jangan merasakan bahwa itu sepele ya. Contohnya kita ditanggung jawab oleh mama beli bumbu ke warung ya, misalkan dikasihnya 1.000 nih. Terus karena mau jajan gak dibeliin tuh bumbunya, malah jajan. Nah, berarti itu tidak bertanggung jawab. Dia yang pertama tidak bertanggung jawab, tidak sesuai apa yang diamanahin, dan yang kedua itu tidak jujur karena dia malah kalah jajan gitu ya. Poin yang terakhir, yang kelima, yaitu punya komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meskipun Rasulullah telah tiada. Nah, pada saat Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq itu sangat sedih sekali karena beliau kehilangan orang yang dia cintai, orang yang dia ikuti, orang yang selalu bersama dia gitu ya, bersama beliau, orang yang ketika ada kesulitan, kesukaran atau apapun, beliau lari kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah wafat, beliau sangat sedih sekali, tetapi beliau tidak kendor dalam berdakwah berdakwah Islamnya, berdakwah untuk memajukan Islamnya. Beliau tidak kendor karena beliau selalu mengingat bahwa Rasulullah itu selalu ada di hatinya, karena beliau sangat sayang kepada Rasulullah, selalu berjuang bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak ada ataupun wafat, beliau tidak kendor, beliau tetap bergebu-gebu untuk menegakkan kebenaran, untuk memajukan Islam. Nah, itu juga bisa diaplikasikan kepada kita semua nih. Kalau misalkan Ramadan nih, kalau kita Ramadan suka puasa ya wajib, ataupun ngaji tadarus. Nah, kalau sudah berhenti bulan puasa itu jangan berhenti juga amalan-amalan kita. Tetapi kalau kita biasanya tadarus nih, biasanya ngaji, biasanya berbuat kebaikan ataupun taat kepada kedua orang tua ataupun berbagi kepada teman. Nah, pas sudah tidak bulan Ramadan itu jangan berhenti, tapi kita harus terus mempertahankan, setidaknya kita melakukan hal yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Di situ juga berarti kita meneladani ataupun mencontoh perilaku perilaku kesolehan Abu Bakar Siddiq saat beliau memberi komitmen membangun nilai-nilai Islam meskipun Rasulullah sudah tiada. Jadi kita tetap harus anggar ya, tetap harus anggar, jangan kendor.
Oke, mungkin dari perilaku kesolehan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah kakak sampaikan ada 5 poin. Kita ulas lagi ya. Yang pertama yaitu iya, pintar. Gak pernah berpikir 2 kali untuk memberikan hartanya untuk kepentingan Islam. Poin yang kedua, pintar, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. Yang ketiga, pintar, selalu percaya pada ucapan Rasulullah SAW tanpa rasa ragu sedikit pun. Yang keempat, bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukannya As-Siddiq. Dan yang terakhir, mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun nilai-nilai Islam meskipun Rasulullah SAW telah tiada. Nah, untuk adik-adikku, untuk teman-teman semua, semoga kita bisa mencontoh perilaku kesolehan Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun itu emang sangat berat awalnya, tetapi kalau kita sedikit demi sedikit itu bisa menjadi kebiasaan untuk kita semua. Tetap sehat selalu, senang selalu, bahagia selalu, selamat belajarnya. Kakak kembalikan lagi kepada Kak Erdi, silahkan. Nah, itu tadi terkait sikap kesolehan dari Abu Bakar As-Siddiq telah dipaparkan oleh Kak Diah Mulyasaro. Seperti apakah kesolehan Abu Bakar As-Siddiq? Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq selalu mendengarkan perintah dari Rasulullah. Dapat kita ambil hikmah, dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa mendengarkan perintah orang tua lalu dijalankan, mendengarkan perintah guru lalu dijalankan. Itu adalah salah satu termasuk sikap dari keteladanan kesolehan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lepas itu kita akan membahas materi yang kedua dengan kakak sendiri terkait keteladanan sikap Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk selanjutnya tadi terkait sikap keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki kemauan yang sangat kuat, dalam artian dalam hal berjuang dalam agamanya Allah. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak berpikir 2 kali untuk menasorkan hartanya demi kemajuan agama Islam, agamanya Allah. Nah, itu adalah sikap keteladanan Abu Bakar As-Siddiq melekat dalam dirinya yang memiliki kemauan yang sangat kuat untuk menjalankan sebuah perintah dari Rasulullah dalam kemajuan agama Islam. Nah, yang kedua, memiliki sifat terpuji. Tentunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Sahabat-sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat Rasulullah pun memiliki sikap yang sangat terpuji, dapat kita contoh, dapat kita serap hikmah dan keteladanannya beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sikap terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah, jujur itu adalah salah satu sikap yang terpuji, dapat diimplementasikan, dapat kita dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan sikap jujur tersebut. Ketika bercerita dengan teman-teman, kita berbicara dengan keadaannya, tidak diada-adakan atau tidak berbohong. Dan itu adalah salah satu keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, seorang sahabat yang sangat setia terhadap Rasulullah, dan tentu sekali sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini setia terhadap Rasulullah, setia terhadap apa yang dikatakan Rasulullah, selalu mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, menuruti apa yang dikatakan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat setia terhadap Rasulullah. Dan ini dapat kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berteman, tidak memilih teman, berteman dapat menghormati dan menghargai teman-teman kita. Selanjutnya, seorang pembesar Quraisy yang sangat disegani dan dihormati. Memang sangat betul sekali, Abu Bakar ini memiliki wibawa yang sangat kuat sekali dalam kemajuan agama Islam. Selanjutnya, seseorang pemimpin yang sangat jujur, tegas, dan berhati-hati. Dan ini yang paling penting, kita sebagai individu, sebagai seseorang harus bisa memiliki sikap yang jujur, tegas, dan hati-hati untuk mengambil kesimpulan, untuk mengambil di mana jalan kita, untuk menentukan jalan kita. Jujur itu sangat perlu sekali dan sangat
disangat-sangatkan sekali oleh seorang pemimpin, karena setiap orang pun itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi kehidupannya sehari-hari, kehidupannya, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi yang lainnya. Kita dapat mengimplementasikan atau menjalankan hal ini dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, ini sangat harus sekali. Kita harus memiliki sikap yang jujur seperti itu ketika berkata tadi dengan teman-teman, bermain, ketika ada amanah dari siapapun, kita harus belajar jujur, tegas dalam artian bukan kita membela orang yang salah, tapi meskipun dia teman kita, tapi kalau salah tetap itu harus disalahkan, tidak boleh dibenarkan tanpa kebenarannya. Selanjutnya, seorang yang pedagang yang sangat giat atau pekerja keras dan jujur, seperti Nabi Muhammad juga adalah seorang yang berniaga, berdagang, memiliki sikap yang jujur, dermawan dan yang lainnya. Nah, itu terkait sikap keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dapat kita implementasikan, dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik pun harus melaksanakan hal itu. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dewi Ratnasari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan melanjutkan materi yang terakhir. Apakah ada yang tahu? Ibu di sini akan menyebutkan atau menjelaskan tentang materi apa sih? Apakah ada yang tahu? Baik, jadi di sini Ibu akan melanjutkan materi, yaitu tentang menyebutkan perilaku contoh keteladanan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Ibu menyebutkan poin-poin dari perilaku contoh keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, apakah ada yang tahu ada berapa sih poin-poinnya? Ya, baik. Di sini Ibu akan menyebutkan ya. Jadi, perilaku contoh keteladanan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu ada rendah hati dan peduli. Yang kedua, dermawan dan suka menolong. Yang ketiga, sederhana dan berjiwa besar. Yang keempat yaitu ada adil dan bijaksana. Baik. Yang pertama ada rendah hati dan peduli. Baik. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Kekayaannya tidak membuatnya sombong. Kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pula menjadikannya merasa paling mulia. Ia tetap bergaul dengan setiap orang tanpa membedakan asal-usul atau harta bendanya. Dia pun tidak segan-segan membantu orang yang membutuhkan bantuan atau sedang ditimpa kesusahan. Dan ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah, dia juga sering mendatangi rumah-rumah fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dan janda-janda tua guna mengetahui kondisi mereka. Apabila mereka membutuhkan sesuatu, maka dia segera meminta petugas Baitul Mal untuk membawa keperluan bagi mereka. Kadang-kadang Abu Bakar juga mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh rakyatnya mengenai kepemimpinannya. Nah, poin yang kedua yaitu ada dermawan dan suka menolong. Ya, Abu Bakar rela menyerahkan seluruh kekayaan dakwah Islam. Hartanya banyak, tapi digunakan untuk menebus para budak, membiayai perang, dan juga membantu fakir miskin. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kaum muslimin untuk menginfakkan sebagian hartanya demi membiayai perang. Kaum muslimin pun berlomba-lomba memenuhi seruan Rasulullah. Abu Bakar menyerahkan hampir semua hartanya. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang kamu tinggalkan untuk diri dan keluargamu?" Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Tidak ada.
Saya hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yang poin ketiga yaitu ada sederhana dan berjiwa besar. Rasulullah ini sahabat yang dikenal dengan sifat yang sangat sederhana. Dia tidak suka mengumpulkan harta kekayaannya melebihi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, ia pun sering memberikan bantuan demi membantu perjuangan dakwah Nabi. Kebiasaan masyarakat jahiliyah tidak pernah ia ikuti. Waktunya juga digunakan untuk usaha berdagang. Dan setelah menjadi khalifah, hidupnya tetap sederhana. Abu Bakar pernah ditawari gaji yang sangat besar sebagai imbalan pekerjaannya yang sangat berat, yaitu mengurus kehidupan kaum muslimin. Namun, tawaran itu ditolak dengan halus. Gaji yang ditawarkan kepadanya pun dikembalikan ke Baitullah untuk digunakan bagi kepentingan orang banyak. Dan yang poin terakhir yaitu ada adil dan bijaksana. Baik, Ibu akan mengulangi materi ya. Jadi, perilaku contoh keteladanan dari Khalifah Abu Bakar ini ada berapa poin sih? Ya, ada 4. Yang pertama yaitu ada rendah hati dan peduli. Yang kedua, dermawan dan suka menolong. Yang ketiga, sederhana dan berjiwa besar. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada adil dan bijaksana. Baik, karena materi yang Ibu sampaikan sudah selesai, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan kepada Bapak Erdi dan Ibu Lia Mulyasaroh. Nah, itu tadi tentang contoh perilaku keteladanan sikap Abu Bakar As-Siddiq yang disampaikan oleh Kak Dewi. Dan tentunya kita harus dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita, bersikap jujur, bersifat pekerja keras, adil, dan hal yang lainnya. Seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, sambil merilekskan. Dapat diikuti seperti biasa. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berbaris berjajar, saling berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Satu kali lagi, mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Bisa? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Perhatikan. Dapat diikuti ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berbaris sejajar, saling berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu nyanyiannya ya. Nah, tadi kita sudah belajar terkait keteladanan, sikap keteladanan, dan contoh dari perilaku Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan adik-adik semua di rumah harus mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut. Nah, dan itu adalah sikap yang terpuji, yang mana nanti kedepannya sikap kita akan jauh lebih baik kalau kita mengikuti sikap dari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk selanjutnya nanti ada tugas untuk adik-adik semua tentang bagaimana dan seperti apa dalam bentuk soal. Nanti akan di-share dalam WA group terkait pertanyaan-pertanyaan yang lainnya.
Nah, itu saja terkait pembelajaran kali ini, pembelajaran tim micro teaching hari ini dari kakak-kakak. Semoga adik-adik bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga adik-adik di rumah sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Sekian dari kakak. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita membacakan doa bersama-sama. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kakak-kakak. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.